Boston Celtics akhirnya tembus final NBA lagi. Namun berbeda dengan tim-tim wilayah barat yang berjuang mati-matian untuk berada di panggung ini, apa yang dilalui Celtics malah terkesan biasa saja. Dan sepertinya ini merupakan jalur masuk final NBA tergampang sepanjang masa. Jadi apakah Celtics hanya sekedar beruntung saja di playoff 2024 ini? Celtics bermain sangat hebat di playoff 2024. Sejauh ini mereka baru kalah 2 kali saja sebelum resmi mendapatkan tiket final NBA. Meski begitu, dominasi Celtics di playoff tahun ini sering dipandang sebelah mata baik oleh para fans maupun media. Di ronde pertama, mereka bertemu lagi dengan Miami Heat, tim yang selalu menghalangi mereka untuk tembus final NBA selama 4 tahun terakhir. Namun, kali ini Heat bermain tanpa Jimmy Butler, superstar utama mereka karena cedera. Celtics akhirnya dapat dengan mudah mengalahkan Heat dengan agregat 4-1. Setelah itu, Celtics juga dibilang beruntung lagi di ronde kedua. Mereka berhadapan dengan Donovan Mitchell dan Cleveland Cavaliers yang baru saja berjuang keras memulangkan Orlando Magic hingga 7 pertandingan, sehingga mereka pasti kelelahan. Ditambah lagi, center All-Star andalan Cavs Jarrett Allen juga mengalami cedera di seri Magic dan tidak pernah bermain satu pertandingan pun saat berhadapan dengan Celtics. Celtics pun langsung memulangkan Cavs lagi-lagi dengan agregat 4-1. Mitchell memang sempat memberikan perlawanan maksimalnya, namun apa gunanya jika hanya ia saja dari Cavs yang berjuang seorang diri? Apalagi ia juga harus absen dalam 2 pertandingan terakhir dalam seri ini. Tidak mungkin Cavs yang dihantui cedera ini bisa mengalahkan Celtics yang merupakan tim paling dominan dan menyeramkan pada musim ini. Dan lagi-lagi, Celtics mendapatkan musuh yang cukup ringan dalam tanda kutip di final wilayah timur. Mereka harus melawan Tyrese Haliburton, Pascal Siakam, dan Indiana Pacers yang tak hanya menduduki peringkat 6 saja di wilayah timur saat musim reguler, tapi juga tidak memiliki banyak pengalaman di playoff selain Siakam. Tapi tiap pertandingan antara Celtics dan Pacers terlihat sangat seru dan sengit. Mereka saling membalas tembakan demi tembakan hingga kuarter keempat. Namun Celtics selalu berhasil menutup pertandingan dengan sempurna layaknya kandidat juara NBA. Brown had it, lost it, saves it to White, and that'll do it. The Celtics survive in overtime. Rick Carlisle says go. Nembhard drives into the paint, knocked away, and stolen by Holiday. Looking, finds Nesmith. Nesmith with a three. Won't go, and the Celtics with the inspired. Lost the ball, got it back, kicks it out. White, corner three. Bang! Derek White from downtown. Brown has it, final seconds. That's it, it's over. The Celtics akhirnya menyapu bersih Pacers 4-0 untuk melaju ke final NBA. Tapi kesuksesan ini pun dinilai masih belum cukup untuk membuktikan kehebatan Celtics. Karena Haliburton, bintang utama Pacers, juga harus absen sepanjang seri karena ia menderita cedera di pertandingan kedua. Dengan begitu saja, Celtics hanya membutuhkan 4 kemenangan lagi untuk mengangkat trofi juaranya yang ke-18. Cukup mudah, bukan? Memang sih, Celtics juga harus kehilangan Kristaps Porzingis di ronde pertama karena cedera. Tapi perlu kita ingat, Porzingis hanyalah dalam tanda kutip bintang ketiga di Celtics. Dan mereka berhadapan dengan tim lawan di mana bintang utamanya selalu cedera di setiap seri. Tentu bagi Celtics mereka tidak bisa mengharapkan situasi yang jauh lebih mudah dan sempurna dibandingkan ini. Tapi sebenarnya, jika kalian adalah Celtics, apa yang seharusnya kalian lakukan? Mereka hanya bisa mengendalikan apa yang menjadi tanggung jawab mereka, yaitu menang, dan terus menang hingga menjadi juara. Dan memang pada dasarnya Celtics sudah merupakan tim terganas di wilayah timur. Semua orang sudah memprediksi sejak awal musim kalau mereka lah yang akan memenangi wilayah timur dan menjuarai NBA. Bahkan selalu seperti itu dalam beberapa musim terakhir. Squad Celtics sudah memiliki pondasi yang kuat dalam Jaylen Brown dan Jason Tatum. Saat Tatum masih menjalani musim pertamanya di NBA saja, mereka sudah berhasil mencapai final wilayah timur. Dalam babak ini, Celtics berhasil memaksa prime LeBron dan Cavaliers untuk bermain sampai game 7. Ditambah lagi saat itu Celtics tidak memainkan Kyrie Irving dan Gordon Hayward, kedua bintang Celtics karena cedera. Jadi mereka hanya dipimpin oleh Brown dan Tatum yang masih bocah. Beberapa musim setelah itu, Celtics selalu berlangganan untuk masuk final wilayah timur. Dalam 4 tahun terakhir, mereka telah bermain di babak ini hingga 3 kali. Pada 2021, ketika mereka terhenti di ronde pertama pun, itu karena Jaylen Brown cedera di playoff, dan mereka harus berhadapan dengan salah satu tim terkuat di NBA saat itu, yaitu Nets, dengan Big Three Harden, Irving, Durant. Perjuangan Celtics pun sering tidak sesuai harapan. Namun kali ini mereka memiliki kesempatan besar untuk membawa pulang apa yang mereka nanti-nantikan.
Setelah kalah mengecewakan di final wilayah timur tahun lalu, Celtics langsung membuat perubahan besar-besaran terhadap susunan rosternya. Pertama, mereka berani untuk men-trade Marcus Smart, yang tak hanya merupakan seorang pemenang Defensive Player of the Year 2022, tapi juga hati dan jiwa dari Celtics sendiri. Mereka akhirnya merelakan Smart untuk mendatangkan Kristaps Porzingis dalam paket trade 3 tim dengan Washington Wizards dan Memphis Grizzlies. Selain Smart, dalam paket trade ini Celtics juga memasukkan Danilo Gallinari dan Mike Muscala, sepasang pemain senior yang solid. Dengan kehadiran Porzingis, center 218 cm dengan kemampuan yang bervariatif di dua sisi lapangan, jelas Celtics makin menjadi tim yang ditakuti di wilayah timur. Tak berhenti sampai situ saja, Celtics lagi-lagi mempertaruhkan nyawa mereka dengan men-trade pemain-pemain kunci di bangku cadangan, seperti Malcolm Brogdon dan Robert Williams III yang merupakan jangkar defense paint area Celtics ke Portland Trail Blazers. Namun, mereka kembali menemukan pemain emas dalam trade ini, yaitu Jrue Holiday, yang baru saja di-trade ke Blazers untuk Damian Lillard pada saat itu. Holiday juga bisa dibilang memiliki kemampuan defense yang setara dengan Smart. Apalagi Holiday juga merupakan seorang all-star dan memiliki offense yang jauh lebih matang. Dengan ini, lengkap sudah apa yang dibutuhkan Celtics untuk menjadi juara, dan mereka sungguh-sungguh bermain sesuai ekspektasi. Musim ini, Celtics menduduki peringkat pertama di wilayah timur dengan rekor menang kalah 64-18. Performa mereka sangat dominan sampai posisinya dengan Knicks yang berada di peringkat kedua berjarak 14 kemenangan, sangat jauh. Statistik pun mampu menggambarkan seberapa hebatnya Celtics musim ini. Mereka memiliki offensive rating tertinggi dari seluruh tim NBA. Selain itu, Celtics juga menduduki peringkat kedua dalam hal defensive rating. Tidak ada tim selain Celtics yang menduduki peringkat dua besar baik dalam hal offense maupun defensive rating musim ini. Dengan semua hal tersebut, maka sudah jelas Celtics memiliki net rating tertinggi musim ini sekaligus keempat tertinggi sepanjang sejarah NBA, yaitu sebesar 11,7, yang menunjukkan bahwa offense sekaligus defense mereka berada di level yang jauh lebih tinggi dibandingkan musuh-musuhnya sepanjang musim, dan juga dapat terlihat dengan jelas dalam rekor menang kalah mereka. Celtics juga memimpin NBA dalam jumlah 3 point masuk, defensive rebound, dan blocks per game. Mereka juga memiliki turnover per game paling sedikit dari seluruh tim NBA. Catatan statistik sudah mampu membuktikan kesuksesan Celtics setelah mendapatkan Porzingis dan Holiday. Performa hebat Celtics pada musim reguler ini terus dibawa sampai playoff. Namun, ada satu aspek yang cukup menarik yang perlu digarisbawahi dalam permainan mereka saat melawan Pacers di final wilayah timur. Seperti yang kita tahu, meski Celtics menyapu bersih Pacers, hampir semua pertandingan dalam seri ini berakhir dengan skor yang sangat dekat. Pacers bahkan sempat memiliki presentase kemungkinan yang sangat besar untuk memenangkan 3 dari 4 pertandingan itu. Pacers selalu memiliki kedudukan yang cukup jauh menjelang kuarter keempat berakhir. Akan tetapi, Celtics juga terus membuktikan secara langsung bahwa mereka sungguh-sungguh merupakan kandidat juara NBA. Mereka selalu berhasil memenangkan pertandingan yang tidak seharusnya menjadi milik mereka. Bahkan faktanya pada musim ini, ada 8 pemain Celtics yang mengumpulkan setidaknya 103 poin pada musim reguler. Sangat hebat. Trofi Finals MVP wilayah timur saja sampai jatuh ke tangan Brown, bukan Tatum yang seharusnya merupakan bintang utama Celtics. Ya, Celtics memang mendapatkan jalur masuk final NBA termudah. Namun, kehebatan mereka lah yang membuat semuanya terlihat seperti itu. Jarang sekali kita mendengar drama-drama dari Celtics pada musim reguler, sebab sejak awal mereka sudah haus akan juara. Dan di final NBA ini, mereka akan menghadapi tantangan terbesar mereka dengan melawan Luka Doncic, Kyrie Irving, dan Dallas Mavericks. Seri ini pastinya akan panas. Tak hanya karena dua kekuatan besar NBA akan dipertemukan, drama antara Kyrie dan Porzingis dengan mantan timnya masing-masing juga akan menjadi pusat perhatian. Dan inilah kesempatan emas Celtics untuk menjadi juara. Reputasi mereka sangat dipertaruhkan di babak final ini. Itulah episode kali ini. Bantai sale banding harga jersey basket cuma 100.000 doang per setel. Custom jersey apapun bisa di Easy Sportswear, 100% polyester, full print, jahitan rapi, dijamin kualitas terbaik. Gak usah takut kebesaran kekecilan, karena dari ukuran kecil sampai jumbo ada semua. Ada cacat kami ganti 100%, gas check out aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe agar channel ini bisa berkembang dan menghasilkan video menarik lainnya. Thanks for watching, I'll see you in the next video.